David da Silva dan Ciro Alves sudah sembuh cedera 100 dan siap bermain lawan PSS Sleman di lanjutan BRI Liga 1 2025 musim ini. Jadi doaku usai Bojan Hodak beberkan kondisi terbaru keduanya. Kira-kira gimana ya? Tonton video sampai selesai. Striker berkebangsaan Jepang berinisial TD dirumorkan segera gabung Persib untuk gantikan sosok yang sudah mulai menua ini kah? Bobotoh wajib cek, jangan sampai ketinggalan informasinya. Simak baik-baik. Sosok hebat ini belak-belakan bongkar PSS Sleman sudah diatur degradasi musim ini. Persib Bandung siap pesta gol dan untung besar dari segi mental karena PSS bakalan main ngasal kah? Sosok AR ini yang bongkar keanehan ini. Simak video sampai selesai. Tepat diberitakan pagi ini, Febri Haryadi dan Dimas Derajat akan bermain bela Persib Bandung di laga lawan PSS Sleman kah? Apakah benar-benar sudah pulih dari cedera? Temukan jawabannya di sini. Yes, doa bobotoh terkabul lagi. Beckham Putra sampaikan pernyataan jujur begini jelang Persib lawan PSS Sleman, buat pesuar super lembut untuk tipu Dewa United yang sedang tampak tertekan kejar Persib kah? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. David da Silva dan Ciro Alves sudah sembuh cedera 100 dan siap bermain lawan PSS Sleman di lanjutan BRI Liga 1 2025 musim ini. Jadi doaku usai Bojan Hodak beberkan kondisi terbaru keduanya. Kira-kira gimana ya? Tonton video sampai selesai. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan kabar terbaru terkait kondisi para pemain menjelang laga krusial melawan PSS Sleman. Salah satu sorotan adalah absennya Ciro Alves dalam sesi latihan karena mengalami sedikit masalah. Meski begitu, Bojan menegaskan bahwa hasil pemindaian menunjukkan kondisi Ciro baik-baik saja dan ia diperkirakan siap tampil dalam pertandingan nanti. Sementara itu, striker andalan Persib, David da Silva, kemungkinan besar kembali absen seperti pada laga sebelumnya kontra Borneo FC, Samarinda, dan Bali United. Meski sudah mulai kembali berlatih, aktivitas David masih terbatas di dalam ruangan dan belum bisa bergabung dalam latihan di lapangan. Di luar itu, kondisi para pemain lainnya dinyatakan cukup oke. Bojan Hodak menyebut Dimas Derajat dan Febri Haryadi sudah kembali berlatih dan berpeluang mendapatkan menit bermain saat menjamu PSS Sleman. Semua dalam keadaan baik, hanya Ciro yang belum bergabung. Ia menjalani pemindaian karena merasakan sedikit nyeri, namun hasilnya baik-baik saja. Jadi saya pikir ia akan siap bermain untuk pertandingan lawan PSS Sleman, ujar Bojan. Dimas dan Febri sudah mulai berlatih, saya percaya mungkin di pertandingan kali ini mereka bisa mendapatkan beberapa menit bermain, tambahnya. Hanya David yang belum hadir, tetapi David juga sudah sempat berlatih di dalam ruangan, jadi kondisinya semakin membaik, tuntas pelatih asal Kroasia tersebut. Pertandingan antara Persib Bandung dan PSS Sleman akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu malam, 26 April 2025. Menurut kamu, apakah absennya David da Silva bakal jadi kendala besar untuk Persib atau justru bisa jadi momen pembuktian bagi pemain lain? Tulis komentar dan prediksimu di bawah. Striker berkebangsaan Jepang berinisial TD dirumorkan segera gabung Persib untuk gantikan sosok yang sudah mulai menua ini kah? Bobotoh wajib cek, jangan sampai ketinggalan informasinya. Simak baik-baik. Satu opsi yang layak dipertimbangkan oleh Persib Bandung untuk memperkuat lini serang mereka musim depan adalah target lama mereka yang bisa disebut sebagai titisan Kenji Adachihara, Tomoyuki Doi.
Nama penyerang asal Jepang ini sempat masuk ke dalam radar Persib pada bursa transfer awal musim 2022 per 2023 dan rumor tersebut sempat menguat saat itu. Bahkan para bobotoh supporter setia Persib sempat aktif menggoda sang bomber agar merapat ke Maung Bandung. Lalu bagaimana kiprah terbaru Tomoyuki Doi di musim 2024 per 2025? Dilansir dari Tribun Wow, Tomoyuki Doi yang sebelumnya bersinar bersama Hougang United di Liga Premier Singapura dengan mencetak 19 gol dan 5 assist dari 21 pertandingan, kini tampil luar biasa bersama Geylang International. Sebelumnya ia sempat pulang ke Jepang dan membela Fujita MYFC di Liga 3, namun musim ini penampilan sang striker benar-benar mengesankan 48 gol dan 10 assist dari 31 pertandingan. Tak hanya tajam, tapi juga produktif secara konsisten. Menariknya, kontraknya bersama Geylang International akan berakhir pada 30 Juni 2025, yang artinya Tomoyuki Doi bisa didatangkan dengan status bebas transfer musim depan. Catatan ini jelas cukup menjadi pertimbangan serius bagi manajemen Persib Bandung untuk kembali melirik Doi sebagai amunisi baru di lini serang. Apakah Maung Bandung akan kembali memasukkan namanya ke dalam list belanja? Atau justru melewatkan kesempatan emas ini? Gimana menurut kamu, bobotoh? Apakah Tomoyuki Doi layak masuk ke skuad Persib musim depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sosok hebat ini belak-belakan bongkar PSS Sleman sudah diatur degradasi musim ini. Persib Bandung siap pesta gol dan untung besar dari segi mental karena PSS bakalan main ngasalkah. Sosok AR ini yang bongkar keanehan ini. Simak video sampai selesai. Penasihat tim Semen Padang Andre Rosiade memantik perbincangan hangat setelah mengungkapkan isu yang tengah berkembang soal persaingan degradasi di Liga 1 musim ini. Dalam pernyataannya usai pertemuan dengan PT LIB, Andre menyebutkan adanya dugaan bahwa tim yang akan terdegradasi sudah diatur. Ada isu yang berkembang bahwa ada klub-klub yang diatur akan terdegradasi. Misalnya, contoh ini isu ya bisa benar, bisa salah. Misalnya PSIS bisa terdegradasi karena ada Persijap Jepara promosi Liga 1 musim depan, mereka sesama Jawa Tengah, ucap Andre. Juga ada isu PSS akan degradasi karena sudah ada penggantinya PSIM Yogyakarta promosi. Lalu nanti Semen Padang bisa degradasi karena ada penggantinya dari Sumatera, yaitu Bayangkara FC yang akan home base di Lampung. Seperti itu isu yang berkembang. Lanjutnya, jika kabar itu benar, maka potensi adanya laga-laga tanpa semangat juang seperti misalnya laga PSS Sleman kontra Persib Bandung bisa saja terjadi. Karena hasil akhir disebut-sebut sudah tak akan mengubah nasib. Isu seperti ini tentu sangat serius karena bisa merusak integritas kompetisi sepak bola nasional. Menurut kamu, seberapa besar pengaruh isu seperti ini terhadap mental pemain dan kepercayaan publik terhadap kompetisi? Apakah ini murni gosip atau ada hal yang memang perlu diusut lebih lanjut? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusinya. Tepat diberitakan pagi ini, Febri Haryadi dan Dimas Drajat akan bermain bela Persib Bandung di laga lawan PSS Sleman kah? Apakah benar-benar sudah pulih dari cedera? Temukan jawabannya di sini. Ada kabar baik datang dari kubu Persib Bandung jelang laga penting kontra PSS Sleman pada pekan ke-30 Liga 1 Sabtu 26 Juli 2025. Dua pemain yang sudah lama absen, Febri Haryadi dan Dimas Drajat, berpotensi comeback dan memberikan suntikan tenaga baru untuk skuad Maung Bandung. Pelatih Bojan Hodak pun memberi sinyal positif terkait kemungkinan keduanya tampil meski belum tentu bermain penuh selama 90 menit. Febri Haryadi absen cukup lama setelah mengalami cedera dalam laga melawan Persis Solo di ajang Piala Presiden pada Juli 2024.
Kini pemain yang akrab disapa Bo itu berpeluang melakoni laga pertamanya di Liga 1 musim ini. Bojan Hodak juga membuka opsi memainkan Febri kembali, apalagi Persib tengah membutuhkan rotasi di lini serang. Hal serupa juga berlaku bagi Dimas Drajat yang sebelumnya harus menepi selama 11 pertandingan akibat cedera engkel. Dimas dan Febri sudah mulai berlatih, ujar Bojan. Mungkin di pertandingan kali ini mereka bisa mendapatkan beberapa menit bermain, lanjut pelatih asal Kroasia tersebut. Baik Dimas maupun Bo diproyeksikan untuk mengisi barisan serangan Persib saat menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebagai informasi, Febri Haryadi telah mencatatkan 152 penampilan sejak pertama kali membela Persib pada musim 2015-16. Comeback-nya jelas menjadi momen yang dinantikan oleh Bobotoh dan bisa jadi tambahan motivasi tim dalam misi meraih poin penuh. Menurut kamu, apakah kehadiran Febri dan Dimas bakal jadi kunci kebangkitan Persib dalam laga kontra PSS? Yuk, tulis komentarmu dan prediksi skornya di bawah. Yes, doa Bobotoh terkabul lagi. Beckham Putra sampaikan pernyataan jujur begini jelang Persib lawan PSS Sleman, buat pesuar super lembut untuk tipu Dewa United yang sedang tampak tertekan kejar Persib kah? Temukan jawabannya di sini. Memang jika melihat klasemen sementara, posisi Persib Bandung dan PSS Sleman bagaikan langit dan bumi. Namun tim Maung Bandung yang bakal tampil di kandang sendiri dan didukung langsung oleh Bobotoh tak bisa memandang remeh lawannya. PSS Sleman tentu akan bermain mati-matian di sisa laga musim ini demi keluar dari zona degradasi, sementara Persib sedang berjuang keras untuk kembali meraih gelar juara. Pemain muda Persib, Beckham Putra Nugraha pun menegaskan bahwa fokus timnya tetap terjaga tanpa terpengaruh oleh posisi lawan di klasemen. Yang kami pikirkan adalah tim kita sendiri, ujar Beckham usai sesi latihan di Stadion GBLA, Kota Bandung, Selasa 22 April 2025. Ia juga menolak anggapan bahwa laga melawan tim papan bawah akan berjalan mudah. Mungkin mereka di bawah di klasemen, tapi saya pikir lawan Persib pasti mereka punya motivasi lebih dan ekstra, jadi lebih susah juga lawan Sleman. Kita fokus tim kita sendiri, sambungnya. Dengan semangat kedua tim yang sama-sama tinggi, satu ingin selamat dari degradasi, satu ingin mengunci gelar laga ini dipastikan berjalan panas dan penuh tensi. Menurut kamu siapa yang bakal keluar sebagai pemenang di laga ini? Apakah semangat bertahan PSS bisa mengimbangi ambisi juara Persib? Tulis prediksi dan opinimu di kolom komentar. Media Italia sanjung penampilan Jay Idzes usai bikin frustrasi Romelu Lukaku dan kawan-kawan di laga Venezia versus Napoli. Media asal Italia, Tutto Venezia Sport, memuji penampilan bek timnas Indonesia, Jay Idzes usai membantu timnya. Venezia FC menahan Napoli 0-0 di pekan ke-30 Liga Italia. Menurut media Italia tersebut, penampilan Jay begitu solid hingga berhasil membuat Romelu Lukaku dan kawan-kawan frustrasi karena tak bisa mencetak gol sama sekali. Ya, Venezia sukses menahan Napoli 0-0 di Pier Luigi Penzo Stadium, Venice, Italia. Tim arahan Eusebio Di Francesco itu sukses meredam permainan agresif Romelu Lukaku dan kawan-kawan. Kesuksesan itu tidak terlepas dari permainan solid di lini pertahanan I Lagunari, julukan Venezia. Dengan skema 3-5-2, Venezia sukses menahan 15 tembakan yang dilepaskan Partenopei, julukan Napoli. Bahkan, Jay Idzes dan kolega melawan dengan serangan balik cepat yang kerap membahayakan pertahanan Napoli. Meski begitu, pada akhirnya kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Bek timnas Indonesia Jay Idzes tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Sebagai bek sentral, dia sukses membuat 5 sapuan, 1 kali memblok tendangan lawan, 1 kali intercept, dan 2 tackle.
Jay juga sukses memenangkan 3 dari 6 percobaan duel, serta 1 dari 4 percobaan duel udara. Sementara, Jay minim kontribusi saat menyerang karena disiplin bertahan. Statistik apiknya membuat Jay diberi nilai 7,3 dari media statistik SofaScore. Tak ketinggalan, pujian tinggi juga diberikan media Italia Tutto Venezia Sport kepada Jay Idzes. Tutto Venezia Sport mengakui Jay sebagai jenderal pertahanan yang tampil solid. Pemain berusia 24 tahun itu juga disebut berperan besar membakar semangat rekan satu tim maupun supporter Venezia. Pemimpin pertahanan yang tak terbantahkan, saat ini ia mendominasi semua lawannya dan ketika dibutuhkan, ia memberi semangat kepada penonton dan stadion untuk terus percaya. Tulis Tutto Venezia Sport. Resmi, Sandy Walsh bakal jumpa Cristiano Ronaldo di babak 8 besar AFC Champions League Elite. AFC telah menggelar undian untuk babak perempat final AFC Champions League Elite di AFC House, Kuala Lumpur. Untuk babak perempat final, seluruh laga akan digelar di Jeddah. Sandy Walsh sebagai satu-satunya perwakilan timnas Indonesia yang akan berlaga di babak perempat final AFC Champions League Elite. Bek 30 tahun tersebut ikut berperan saat mengantarkan Yokohama F. Marinos ke babak 8 besar. Yokohama F. Marinos ke babak 8 besar usai membungkam Shanghai Port dari China dengan agregat 5-1 dalam 2 pertemuan. Menurut hasil undian, Yokohama F. Marinos bakal berduel lawan Al Nassr dari Arab Saudi. Al Nassr merupakan tim yang diperkuat oleh mega bintang Cristiano Ronaldo. Duel Yokohama F. Marinos versus Al Nassr bakal digelar pada 26 April 2025. Pertemuan Sandy Walsh lawan Cristiano Ronaldo layak dinantikan oleh publik tanah air. Pasalnya, Sandy Walsh datang ke babak perempat final lawan Ronaldo dengan performa terbaik sebagai bek tengah usai tiba di Yokohama F. Marinos. Saat Sandy Walsh turun sebagai bek tengah, Yokohama F. Marinos hanya kebobolan 1 gol saja. Cristiano Ronaldo juga berambisi untuk membawa timnya jadi juara AFC Champions League Elite. Caranya diawali dengan menaklukkan Sandy Walsh dan kawan-kawan terlebih dahulu. Benar-benar bikin geger se-ASEAN hingga media Vietnam tak percaya dan panik. Erick Thohir ungkap rahasia timnas bisa tumbangkan Cina dan Jepang. Komentar berani Erick Thohir langsung jadi sorotan media asing. Ucapan sang ketum bikin publik bertanya-tanya, apa Indonesia benar-benar siap membuat kejutan? Cina dan Jepang harus waspada. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Media Vietnam menyoroti ucapan Ketum PSSI Erick Thohir terkait peluang timnas Indonesia pada Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal melakoni 2 laga terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia arahan pelatih Patrick Kluivert bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025, lalu melawat ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Salah satu media Vietnam, Tat Hao 247 mengatakan bahwa Erick Thohir memiliki pandangan luar biasa terkait peluang skuad Garuda pada 2 laga penting tersebut. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir meyakini Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Cina dan Jepang di 2 putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Tat Hao 247. Yang menarik dalam percakapan terakhir Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir membuat kejutan besar saat ia optimistis timnya mampu mengalahkan kedua lawannya, Cina dan Jepang. Sekali lagi, kita harus optimis. Posisi kedua memang tidak mudah, tetapi kita tidak pernah tahu. Sepak bola adalah sepak bola. Jika kita bisa mengalahkan Tiongkok dan Jepang, itu sungguh tidak mudah,
ujar Erick Thohir. Saya tidak ingin menganggap remeh tim manapun, terutama Jepang, karena kami akan bermain tandang. Tapi dalam sepak bola, peluangnya selalu 50 hingga 50, tambahnya. Dia mengenang kekalahan timnas Indonesia 1-5 dari Australia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, ketika kami yakin bisa bermain imbang dengan Australia, tetapi kemudian kalah 1-5, itulah sepak bola. Sebenarnya, itulah sepak bola. Maksud saya, apapun hasilnya, Anda tidak bisa tidur nyenyak, katanya. Ya, kalau menang kamu tertawa, kalau kalah atau seri kamu sedih, tidak gembira. Anda bisa berkata, oh hasil seri itu bagus, tetapi tidak, kami benar-benar harus menang, tuturnya. Bayangkan kalau kita kalah. Saya kira sepak bola selalu bikin susah tidur. Jadi persiapan untuk Juni mendatang harus benar-benar serius, karena tinggal 2 pertandingan final lagi, tegas Presiden PSSI itu. Sejatinya tim Indonesia masih punya peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara kedua grup. Namun ini adalah tugas yang sulit karena mereka dipaksa untuk memenangkan 2 pertandingan terakhir mereka dan bergantung pada hasil dari 2 pesaing langsung mereka, Australia dan Arab Saudi. Target yang paling mungkin bagi Indonesia adalah posisi ketiga atau keempat. Mereka membutuhkan setidaknya 4 poin untuk melaju ke babak kualifikasi keempat dan dapat sepenuhnya berpikir untuk mendapatkan 4 poin dengan mengalahkan Cina dan bermain imbang dengan Jepang, tim yang telah memesan tiket ke Piala Dunia 2026. Jika ini yang terjadi, tim Indonesia akan memastikan tempat di babak kualifikasi keempat. Di babak ini mereka harus memuncaki grup untuk mendapatkan